Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qaluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azni Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pada pertemuan kita di sore hari ini, insyaallah ta'ala kita melanjutkan kembali kajian muslimah, dan insyaallah ta'ala materi pada sore hari ini adalah Al-Manzuma Al-Mimiyah karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab yang membahas tentang keutamaan ilmu syariat dan penjelasan tentang wasiat-wasiat Al-Quran dan Sunnah, serta adab al-ilmiyah, adab-adab seorang muslim, muslimah, adab-adab yang terkandung dalam ilmu syariat. Baik. Di sini ada beberapa bait syair, ya. Di kitab ini ada 234 bait syair yang di dalam bait syair ini, seperti yang kita jelaskan, di dalamnya akan dijelaskan tentang keutamaan ilmu syariat. Baik, kita bacakan saja dari kitab ini. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin ala alaihi wa huwa ahlul hamdi wan ni'ami bil mulki wal malakutil wahidis samadi al birril muhaimini mubadil khalqi min adami man allama an-nasa ma la ya'lamuna wa bil bayani antaqahum wal khatti bil qalami thumma salatu ala al mukhtari akrami mab'utsin bi khairi hudan fi afdalil umami wal ali was sahbi wal atba'i qatibatan wat tabi'ina bi ihsanin bi nahjihim ma la najmun wa ma syamsud duha tala'at wa addu anfasi ma fil kauni fin nasami min nasami. Baik, beliau berkata, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, ala alaihi, atas segala karunia-Nya, nikmat-nikmat-Nya,
wa huwa ahlul hamdi wan ni'ami, dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik segala pujian dan pemilik segala nikmat. Di sini musannif pengarang kitab mulai menjelaskan tentang pujian dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memulai dengan kalimat hamdun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdun artinya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang sempurna dan perbuatan-perbuatan yang agung. Maka hanya milik Allah taala segala pujian awalan wa akhiran, dari awal hingga akhir, secara zahir maupun batin. Dan pujian kepada Allah tabaraka wa ta'ala itu ada dua jenis. Ada pujian untuk Allah tabaraka wa ta'ala terhadap segala nama-nama dan sifatnya, nama-namanya yang husna, yang sempurna, wa sifatuhu al-azimah, dan sifatnya yang agung. Yang kedua, ada pujian untuk Allah ta'ala ala nikmatihi, atas segala nikmat-nikmatnya yang la tu'addu wa la tuhsa, yang tidak bisa kita hitung dan tidak bisa kita bilang. Pujian atas segala nikmat Allah Ta'ala yang tidak bisa terhitung, ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala juga berkata bahwa alhamdu, pujian kepada Allah Ta'ala ada dua jenis. Ada pujian terhadap segala kebaikan Allah Ta'ala kepada seluruh hambanya. Itulah pujian yang dikenal dengan asyukur, kesyukuran. Dan ada pula makna pujian lima yastahiquhu, pujian apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya karena kesempurnaan sifat-sifatnya. Iya, karena kesempurnaan sifat-sifatnya. Jadi ada dua kandungan dari pujian. Jadi ada pujian kepada Allah Ta'ala atas segala kebaikannya, nikmatnya kepada hamba, itulah syukur. Dan ada pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang menjadi haknya, karena memang Allah Ta'ala berhak untuk dipuji karena kesempurnaan sifat-sifatnya, ya. Dan itulah seorang manusia saja, kapan dia memiliki sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang mulia, maka pasti dia akan dipuji dengannya. Pasti dia akan dipuji dengannya. Maka pujian itu segalanya hanya untuk Allah Ta'ala, ya, segalanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesempurnaan sifat-sifatnya. Adapun Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata bahwasanya alhamdu, pujian itu adalah ikhbaru an mahasinil mahmud, yakni mengabarkan akan kebaikan-kebaikan yang dipuji. Itu makna hamdun, pujian, yakni seorang menghabarkan dari kebaikan-kebaikan yang dia puji, ma'ahubbihi wa ta'zimi, bersamaan dengan dia mencintainya dan mengagungkan yang dia puji. Jadi ini makna hamdun. Jadi isinya dua. Hamdun itu, pujian itu nanti dikatakan hamdun kalau seorang mengabarkan kebaikan-kebaikan yang dia puji. Seperti seorang mengabarkan kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala, menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika tahaddits. Adapun terhadap nikmat Allah maka ceritakanlah. Karena tidak ada satupun kebaikan melainkan semuanya bersumber dari Allah. Kita mengabarkan akan kebaikan-kebaikan yang kita puji, bersamaan dengan itu pujian itu dibarengi dengan kecintaan kepada yang dipuji dan mengagungkan kepada yang dipuji. Nah, ini berbeda dengan madhun. Berbeda dengan madhun. Kalau madhun
pujian juga, tapi ikhbarun mujarrad, sekedar penyebutan pujian tanpa mengharuskan kita mencintainya dan mengagungkannya. Ya, seperti seorang melakukan madah, pujian biasa, ya, seperti dia puji seorang itu karena keberaniannya misalnya, itu pujian, bukan hamdun. Ya, adapun pujian yang dibarengi pengagungan, kecintaan kepadanya, itu namanya ibadah. Hamdun, pujian. Taib. Ini awal kalimat beliau, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, ala alaihi, atas segala nikmat-nikmatnya. Maka Allah Ta'ala dipuji itu salah satu sebabnya karena nikmat, ya? Salah satu sebabnya karena perbuatan ihsan, kebaikan Allah Ta'ala kepada seluruh hamba. Dan itu Allah Ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dalam surah An-Nahl ayat 53, dan tak ada satupun nikmat yang berada pada kalian melainkan seluruh nikmat itu datang dari Allah Ta'ala. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung-hitung, membilang-bilang nikmat Allah Ta'ala pada kalian, la tuhsuha, maka kalian tidak akan mungkin mampu menghitungnya. Maka Allah Ta'ala dipuji karena kenikmatannya, atas segala kebaikannya, kemurahannya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dari nikmat manakah dari nikmat Rabb kalian yang kalian dustai? Ya, baik. Wa huwa ahlul hamdi wan ni'am, dan dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik segala pujian dan pemilik segala nikmat. Jadi sekali lagi, hamdun, pujian kepada Allah Ta'ala, itu ada dua jenis. Ada pujian kepada Allah Ta'ala karena kebaikan-kebaikannya, atas nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung. Dan yang kedua, pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia memang memiliki sifat yang sangat terpuji, memiliki sifat yang sangat agung, dan memiliki nama yang sangat baik. Ya, dengan itulah Allah Ta'ala berhak untuk dipuji, karena Allah Ta'ala pemilik segala kebaikan, keutamaan, dan pujian. Baik, kemudian di bait syair yang kedua beliau berkata, bil mulki wal malakutil wahidis samadi al birril muhaimini mubadil khalqi min adami. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang bil mulki, yang maha memiliki al mulk, kekuasaan dan kerajaan. Dialah Allah Subhanahu wa taala dzul mulki, dzi bermakna sahib, yang memiliki segala kekuasaan dan kerajaan. Karena itu diantara al-mulk, al-mulk ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala memiliki sifat al-mulk karena Allah Ta'ala memiliki sifat kekuasaan. Jadi nama Allah Ta'ala al-malik dan al-malik. Dari kandungan nama Allah Ta'ala al-malik, makanya kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Allah Ta'ala adalah al-malik. Bisa dibaca al-malik, dipanjangkan mimnya, bisa dipendekkan mimnya, al-malik. Maka dua qiraah membaca surah Al-Fatihah itu, ketika membaca malik, bisa dibaca maliki yaumiddin, panjang mimnya, dan bisa dibaca maliki yaumiddin. Dua qiraah ini sahih, bisa dibaca dalam salat. Ya. Allah Ta'ala memiliki sifat al-mulk. Dari kata, dari kalimat, dari nama Allah Ta'ala al-malik terkandung sifat al-mulk. Al-mulk, al-malik artinya yang memiliki sifat kekuasaan dan kerajaan. Ya. Dan sifat al-mulk itu ada tiga makna. Sifat al-mulk ada tiga makna. Makna yang pertama, subutu sifatil maliki lahu. Ya. Sifatul mulki lahu, yakni sabitnya, tetapnya sifat al-mulk bagi Allah Subhanahu wa taala,
di mana sifat al-mulk ini adalah sifatun azimah, sifat yang agung, sifat yang mulia. Dia merupakan sifat kesempurnaan, karena kepemilikan dan kekuasaan Allah Ta'ala itu sempurna, ya. Dan itu dari kesempurnaan kepemilikan dan kekuasaan Allah Ta'ala. Jika Allah ingin menghancurkannya, maka Allah menghancurkannya. Jika Allah Ta'ala ingin mengambilnya, maka Allah mengambilnya. Walaupun dari manusia ini juga ada yang memiliki sifat kepemilikan, kan? Manusia juga punya sifat mirip dengan ini, sifat mulk, yaitu sifat kepemilikan, kekuasaan. Manusia di dunia ini kan ada kekuasaannya, ada kepemilikannya. Kita sebagai orang biasa saja kita memiliki sifat memiliki. Tapi sifat memiliki yang ada pada makhluk dan sifat kekuasaan yang ada pada makhluk terhadap hartanya dan miliknya itu tidaklah sempurna seperti sifat kesempurnaan sifat al-mulk, kepemilikan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita misalnya memiliki mobil, memiliki motor, memiliki rumah, memiliki HP, memiliki anak, memiliki harta apa saja. Coba kita hancurkan milik kita itu. Kita mau bakar kita punya mobil, pasti banyak orang yang halangi kita. Jangan dibakar mobilnya. Walaupun kamu punya itu, tapi jangan kamu bakar, kamu rusak harta. Walaupun dia yang punya rumahnya, coba dia bakar rumahnya, pasti dia akan dihalangi. Tapi Allah Ta'ala maha memiliki. Allah menginginkan kebakaran, Allah menginginkan kematian. Ada yang bisa menghalangi kepemilikan Allah Ta'ala? Walaupun dia adalah seorang raja di dunia ini, dia memiliki dunia ini, kalau dia ingin menghancurkan kerajaannya, pasti dia akan ditahan oleh keluarganya. Karena kepemilikan manusia dan kekuasaan manusia terhadap apa yang dia miliki itu terbatas. Beda dengan kekuasaan dan kepemilikan Allah Ta'ala. Kamal, sempurna. Sifat Allah Ta'ala memiliki, menguasai itu sempurna, ya. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah terhadap kepemilikannya dan kekuasaannya. Maka sifat al-mulk ini seperti sifat al-quwwah, kekuatan, izzah, keperkasaan, al-qudrah, kekuatan. Itu diantara kemiripan sifat al-mulk, kekuasaan, kekuatan, keperkasaan, al-qudrah, sifat kekuatan. Yang kedua diantara kandungan sifat al-mulk, Allah Ta'ala yang memiliki sifat al-mulk, yakni seluruh makhluk berada dalam kekuasaan dan genggaman Allah Ta'ala. Seluruh makhluk adalah hambanya Allah Ta'ala. Seluruh makhluk adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muftakiruna ilaih. Di antara kandungan makna al-mulk di sini adalah hamba itu semuanya butuh kepada Allah, karena dia dikuasai oleh Allah Ta'ala. Seluruh makhluk berada dalam kekuasaannya. Seluruh hamba itu butuh kepada Allah, darurat. Tak ada satupun makhluk yang tidak butuh kepada Allah, ya. Karena itu diantara nama Allah Ta'ala Al-Hayyul Qayyum. Al-Qayyum mirip dengan ini. Al-Qayyum artinya segala makhluk itu bergantung kepada Allah. Tidak ada satupun makhluk yang tidak butuh kepada Allah. Karena manusia sudah menjadi fitrahnya, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Manusia tidak akan mungkin mendapatkan kebahagiaan, ketenangan sampai dia kembali kepada Allah Ta'ala. Iya, makanya manusia tidak akan pernah lepas dari Allah Ta'ala. Manusia sangat membutuhkan Allah. Sekejap pun mereka tidak pernah tidak butuh kepada Allah. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai sekalian manusia, sungguh kalian itu fuqara, butuh kepada Allah, fakir. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan dialah Allah Ta'ala maha kaya dan lagi maha terpuji. Dalam surah Fatir ayat 15. Kemudian yang ketiga, di antara kandungan sifat al-mulk, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang memiliki segala pengaturan alam semesta, pengaturan makhluk, malam dan siang, matahari dan bulan bersilih berganti. Manusia setelah meninggal diganti oleh manusia yang baru. Yang mengatur alam semesta ini dialah Allah Ta'ala. Itu di antara kandungan sifat al-mulk. Di antara kandungan sifat al-mulk, yakni Allah Ta'ala yang mengatur segala alam semesta. Dan pengaturan Allah Ta'ala itu nafidah. Nafidah, pasti berlaku dan pasti berjalan.
Karena di antara kandungan al-mulk ini, yaqdi fi mulkihi bima yasha, Allah Ta'ala memutuskan dan menetapkan dalam kekuasaannya, dalam kekuasaannya dan di dalam kerajaannya ini, Allah Ta'ala memutuskan dan menetapkan segala apa yang Allah kehendaki. Fa'alun lima yurid, Allah Ta'ala maha melakukan apa yang Allah inginkan. Kan itulah Allah Ta'ala, ya, dialah yang yu'ti wa yamna, dialah yang memberi, dia pula yang menahan. Itu di antara kandungan al-mulk. Saking sempurnanya kekuasaan Allah Ta'ala, dialah yang maha memberi dan dia pula maha menahan. Tidak ada yang bisa memberikan siapa yang Allah tahan. Siapa yang Allah berikan hidayah, enggak ada yang bisa memberikan dia kesesatan. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan dia hidayah. Nah, itu di antara kandungan al-mulk. Yakhfat wa yarfa, dialah yang merendahkan, dia pula yang mengangkat derajat. Kalau Allah ingin memuliakan manusia, enggak ada yang bisa merendahkan dia. Dan siapa yang direndahkan oleh Allah Ta'ala, enggak ada yang bisa memuliakan dia. Yakbit wa yabsut, Allah Ta'ala menahan dan Allah membentangkan. Makanya ada di kalangan hamba yang dibentangkan kehidupannya, rezekinya oleh Allah, dan ada pula yang ditahan oleh Allah Ta'ala. Ada yang dijadikan kaya, ada yang dijadikan miskin. Itu konsekuensi dari kekuasaan Allah. Yuhyi wa yumit, Allah Ta'ala maha menghidupkan, mematikan. Wa yu'izzu wa yudhil, dia pula Allah Ta'ala yang menjadikan manusia itu menjadi mulia, dan ada pula hamba yang menjadi rendah. Maka dari kandungan al-mulk ini, ya, tidak ada yang bisa menolak ketetapan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang bisa membantah hukum dan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Jadi kata beliau, bil malakuti, bil mulki wal malakut. Dialah Allah Ta'ala yang memiliki sifat al-mulk dan sifat al-malakut. Al-malakut ini sama maknanya dengan sifat al-mulk, hanya saja dia ada tambahan waw dan ta. Ada tambahan waw dan ta ini, ya, memberikan makna mubalaghah, memberikan makna yang lebih, ya, memberikan makna yang lebih. Baik. Kemudian kata beliau, al-wahid as-samad. Di antara sifat Allah Ta'ala adalah al-wahid. Di antara nama dari nama-nama Allah Ta'ala adalah al-wahid, ya. Yang makna dari kalimat al-wahid ini, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersendirian esa dalam sifat-sifat kesempurnaan. Di antara kandungan makna al-wahid, Allah Ta'ala wahidun fi dhatihi, Allah Ta'ala bersendirian esa dalam zatnya, tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Lam yakun lahu kufuwan ahad, ya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Maka Allah Ta'ala tunggal esa dalam zatnya, tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah Ta'ala wahidun, bersendirian dalam sifatnya, tidak ada yang semisal dengan Allah. Allah Ta'ala wahidun fi af'ali, bersendirian dalam perbuatannya, dalam berbuat, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, memberikan rezeki, memberi dan menahan. Allah bersendirian dalam segala perbuatannya, tidak ada sekutu bagi Allah dalam segala perbuatannya, tidak ada yang membantu Allah. Wahidun fi uluhiyati, Allah Ta'ala maha bersendirian dalam sifat uluhiyahnya. Itu di antara kandungan maknanya. Allah Ta'ala bersendirian dalam sifat ubudiyah, sifat ilahiyah, sifat ubudiyah, sehingga tidak ada tandingan bagi Allah Ta'ala dalam ibadah. Tidak ada tandingan bagi Allah Ta'ala di dalam ibadah. Di dalam berdoa tidak ada tandingan bagi Allah. Di dalam salat tidak ada tandingan bagi Allah. Di dalam kecintaan tidak ada tandingan bagi Allah. Di dalam pengagungan tidak ada tandingan bagi Allah. Tunduk kepadanya dan merendah kepadanya, tidak ada tandingan bagi Allah dalam seluruh ibadah. Dan itu kalau ada orang berdoa kepada selain Allah, maka dia telah berbuat musyrik, kesyirikan. Siapa yang mencintai selain Allah seperti dia cinta kepada Allah, sebagaimana orang musyrik, mereka mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana mereka mencintai Allah, ya. Maka itu adalah kecintaan yang sifatnya kesyirikan. Tidak ada tandingan bagi Allah. Jadi Allah tadi itu wahidun, bersendirian dalam segala namanya, bersendirian dalam kesempurnaan nama, bersendirian dalam kesempurnaan sifat,
bersendirian dalam segala perbuatannya, tidak ada sekutu bagi Allah dalam segala perbuatannya, dan Allah Ta'ala bersendirian dalam ibadah, dalam sifat ubudiyah, sifat uluhiyah. Tidak ada tandingan bagi Allah dalam ibadah tersebut, dalam pengagungan. Ya, tunduk kepadanya dan merendah. Maka siapa yang tunduk dan merendah kepada selain Allah, berarti dia telah beribadah kepada selain Allah. Kemudian kata beliau, di antara nama Allah Ta'ala adalah As-Samad. As-Samad adalah ismun min asma'illah, nama dari nama-nama Allah Ta'ala As-Samad. Ya, biasa kita baca ini As-Samad, ya. Iya, itu warid dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah Ta'ala As-Samad maknanya adalah As-Sayyidul Azim. Allah Ta'ala adalah As-Sayyid, As-Sayyid Al-Azim, yang sempurna ilmunya. Itu maknanya, yang sempurna ilmunya, yang sempurna segala hukum-hukumnya, yang sempurna segala kebijakannya, dan hukum-hukumnya sempurna. Tidak ada cacat dalam hukum Allah, tidak ada cacat dalam kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan hukum. Wa qudratihi, yang sempurna kekuatannya. Wa izzatihi, yang sempurna keperkasaannya dan seluruh sifat-sifatnya. Itu diantara makna kandungan As-Sayyid, As-Samad. Yang maha luas sifatnya, yang maha agung sifatnya, yang dimana seluruh makhluk bergantung kepada dia. Itu diantara kandungan makna As-Samad. Dialah seluruh makhluk bergantung kepadanya dan memaksudkan hanya kepadanya. Iya, seluruh maksud seluruh hamba makhluk itu tertuju kepada dia, bergantung kepadanya. Kemudian di antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Barru, kata beliau. Di matan disebutkan Dzul mulki wal malakutil wahidis samadi Al-Barri Al-Muhaimin. Di antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Barr. Ini berdasarkan warid dalam Al-Quran, nama Allah Al-Barr dalam surah At-Tur ayat 28. Ya, Inna kunna min qabli nad'uh innahu huwal barrur rahim. Iya, sesungguhnya kami dulu di dunia nad'uh, kami berdoa kepada Allah. Ini kisah tentang orang yang berada di surga. Kami dulu di dunia itu berdoa kepada Allah. Innahu huwal barrur rahim, sesungguhnya Allah Ta'ala itu Al-Barr Ar-Rahim. Ar-Rahim yang maha pengasih, yang rahmatnya sangat luas, yang seluruh makhluk mendapatkan rahmat kasih sayang di dunia ini. Mereka bagi-bagi dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas. Allah Ta'ala itu Al-Barru. Apa makna Al-Barr? Alladhi syamlul kainat, yang melingkup segala yang ada, dari segala yang tampak, dari segala yang ada, dari segala kebaikan. Itu semuanya muncul dari kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kainat, kainat ini segala alam semesta, alam langit, alam bumi, alam antara langit dan bumi, semuanya itu terjadi berdasarkan Al-Barr, berdasarkan kebaikannya, berdasarkan keutamaannya, berdasarkan anugerahnya, pemberiannya, dan kedermawanannya. Jadi asar, pengaruh dari sifat yang terkandung dari nama Al-Barr itu tadi, pengaruh dari kandungan sifat ini mencakup segala nikmat yang zahir dan batin. Mencakup segala nikmat yang zahir dan batin, itu semuanya bersumber dari kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Barr. Kemudian di antara nama beliau juga disebutkan di matan adalah Al-Muhaimin. Al-Muhaimin ini adalah nama di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin maknanya Al-Muttali ala khafayal umur wa khabayas sudur. Al-Muhaimin maknanya adalah dialah Allah Ta'ala yang maha tahu segala perkara yang tersembunyi dan tersamarkan.
Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu segala yang disembunyikan di dalam dada. Ahata bi kulli syai' ilman. Ilmu Allah taala telah melingkup segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengahsa, telah menghitung dan telah merinci segala sesuatu dengan hitungan. Dan itu tak ada satupun kejadian di alam semesta ini, dan tak ada satupun yang wujud yang ada, melainkan semuanya telah diperhitungkan oleh Allah Ta'ala. Iya, telah dihitung, telah dicatat. Itu diantara kandungan Al-Muhaimin. Di antara kandungannya pula adalah Asy-Syahid ala khalqihi bi a'malihim. Di antara kandungan nama Al-Muhaimin, Allah Ta'ala Asy-Syahid, Maha menyaksikan segala amalan-amalan makhluk. Ar-Raqib alaihim, yang sangat dekat dengan makhluk, ya, apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka perbuatkan. Apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka perbuat. Iya. Ini diantara kandungan Al-Muhaimin. Allah Ta'ala sangat dekat, ya, terhadap apa yang dibuat oleh hamba, ucapan dan amalannya. Dan Allah Ta'ala Asy-Syahid, Maha menyaksikan segala amalan kita. Dan Allah Ta'ala Maha menghitung segala sesuatu dengan hitungan yang detail. Dan Allah Maha meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Allah Ta'ala Maha tahu segala perkara yang tersembunyi di dalam dada dan segala perkara yang tersembunyi dan tersamarkan. Demikianlah penafsiran Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya tafsirnya Tafsirul Karim Ar-Rahman. Ya. Fi tafsir Kalamil Mannan. Baik. Kemudian di akhir bait syair yang kedua ini beliau berkata, Mubadil khalqi min adami. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan, yang mengadakan penciptaan makhluk min adami, yang sebelumnya mereka tidak ada. yakni Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allahu yabda'ul khalqu, Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilaihi turja'un. Dialah Allah Ta'ala yang memulai al-khalq, penciptaan, dan kemudian Allah Ta'ala akan mengembalikan penciptaan itu, yakni kita akan dibangkitkan kembali, thumma ilaihi turja'un, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah. Iya. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, itu tadi dalam surah Ar-Rum ayat 11, dan juga Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 27, wa huwa alladzi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah Allah Ta'ala yang memulai penciptaan manusia, kemudian dia pula yang akan mengembalikan manusia kelak hari berbangkit, wa huwa ahwanu 'alaihi, dan itu adalah perkara yang ringan bagi Allah Ta'ala. Dari keimanan seorang muslim, kita semuanya pasti akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Setelah kematian, kita akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan mengembalikan manusia setelah mereka meninggal, kata Allah, itu ahwanu alaih, sangat ringan bagi Allah. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, dalam surah Al-Anbiya Allah berfirman, sebagaimana kami memulai penciptaan manusia, maka demikian pula pasti kami akan mengembalikan mereka. Min adami, dialah Allah Ta'ala yang memulai penciptaan manusia min adami, yang sebelumnya mereka tidak ada. Jadi Allah Ta'ala mengadakan mereka yang dimana mereka itu sebelumnya tidak pernah ada sebelumnya. Karena itu Allah berfirman dalam surah Al-Insan ayat yang pertama, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah telah datang kepada manusia suatu masa dari masa, ya, belumkah datang kepada manusia suatu masa yang lam yakun syai'an madhkura, yang dimana mereka sebelumnya tidak pernah disebut-sebut. Jadi manusia sebelum mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu laisa bisyai'. Manusia sebelum mereka dicipta oleh Allah Ta'ala itu mereka tidak ada di alam ini, mereka itu laisa bisyai', tidak pernah disebut. Allah Ta'ala menyebutkan ayat ini untuk mengingatkan asal penciptaan manusia, bahwasannya manusia kita ini semua asalnya tidak ada. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita
dan menjadikan kita khalifah di muka bumi ini hidup secara bergantian. Iya. Inna dunya hulwatun khadirah wa inna allaha mustakhlafakum fiha. Sesungguhnya dunia ini manis, lagi hijau, kata Nabi SAW. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan kalian khalifah di muka bumi. Makna khalifah, yakni generasi akan digantikan generasi setelahnya. Tidak ada generasi yang kekal di dunia ini. 100 tahun yang lalu kakek kita yang hidup. Setelah mereka mencapai umur yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, maka mereka digantikan oleh generasi setelahnya, ayah kita. Kemudian generasi ayah kita pun telah ditentukan waktunya oleh Allah, semuanya akan habis dan meninggal. Kemudian digantikan lagi oleh generasi kita sekarang ini. Kitalah sekarang khalifah. Kemudian pasti akan datang suatu masa kita semuanya pasti akan meninggal dan akan meninggalkan dunia ini, dan kita akan digantikan oleh generasi yang datang setelahnya, yaitu anak-anak kita. Setelah anak-anak kita nanti sampai pada masa tertentu, dia akan meninggal semua dan digantikan oleh generasi yang datang setelahnya. Itulah makna khalifah. Wa inna allaha mustakhlifakum fiha wa yanzuru kaifa ta'malun. Allah Ta'ala menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini. Allah adakan kalian dan ciptakan kalian, bukan sekadar diciptakan. Wa yanzuru kaifa ta'malun. Allah ingin melihat apa yang kalian perbuat, apa amalan kalian. Maka Allah Ta'ala mengingatkan penciptaan ini bahwa kita ini sebelumnya tidak ada. Setelah itu Allah Ta'ala mengadakan kita, ya, mengadakan kita. Kemudian di bait syair yang ketiga beliau berkata, man 'allaman nasa ma la ya'lamuna wa bil bayani antaqahum wal khatti bil qalami. Segala puji bagi Allah yang dimana dialah yang telah mengajarkan kepada manusia ma la ya'lamun, apa yang mereka tidak ketahui sebelumnya. Wabil bayani antaqahum, dan segala puji bagi Allah yang telah mengajarkan kepada manusia al-bayan. Bil bayani antaqahum, dengan penjelasan antaqahum, Allah Ta'ala membuat manusia jadi berbicara. Ya, jadi Allah Ta'ala yang mengajarkan kepada manusia al-bayan, bagaimana manusia sebelumnya dia tidak bisa bercakap, berbicara. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan mereka manusia setelah dicipta, sedikit demi sedikit mereka diajar, sehingga Allah Ta'ala mengajarkan kepada mereka al-bayan. Mereka bisa berbicara, mengungkapkan apa yang ada di dalam isi hati mereka. Wal khatti bil qalam, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengajarkan pena kepada manusia. Maka di dalam bait syair ini ada 3 nikmat yang disebutkan oleh pengarang kitab ini. Ada 3 nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Yang pertama nikmat ilmu. Nikmat ilmu. Yang kedua nikmat al-bayan, ketika Allah Ta'ala menjadikan manusia itu bisa berbicara. Dan yang ketiga nikmat ketika Allah Ta'ala mengajarkan manusia al-qalam, menulis. Yang dengan itu manusia bisa menulis. Adapun yang pertama tentang nikmat Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala ajarkan kepada manusia apa yang mereka tidak ketahui sebelumnya, ini Allah Ta'ala sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 78, wallahu kharajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Ketika kalian lahir, kalian tidak tahu apapun. Maka Allah Ta'ala mengajarkan kepada kalian ilmu yang sebelumnya kalian itu tidak tahu apapun ketika kalian lahir.
Maka setelah kalian lahir, kata Allah Ta'ala, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian Allah Ta'ala mulai memberikan kepada kalian pendengaran. Karena itu bayi yang lahir, yang paling pertama dari panca indera yang Allah berikan kepada dia adalah pendengaran. Dia mulai faham dan mendengar kalau dipanggil. Ya. Wal absar. Kemudian Allah Ta'ala memberikan dia nikmat penglihatan yang sebelumnya dia tidak melihat. Allah berikan dia nikmat penglihatan. Wal af'idah. Kemudian Allah Ta'ala memberikan mereka hati, yang dengan hati itu mereka merasa. Mereka punya jiwa perasa. Allah berikan dia mata hati, perasaan. La'allakum tashkurun. Kenapa Allah berikan kalian nikmat-nikmat ini? Agar supaya kalian bersyukur kepada Allah Ta'ala. Lihatlah bagaimana Allah Ta'ala maha baik ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyalurkan, ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan nikmat kepada makhluk, kepada setiap manusia, ya, Allah memberikan mereka penglihatan, pendengaran, dan hati. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan kepada kita rezeki ketika kita masih dalam perut ibu kita, masih dalam rahim. Ya, itu diantara kenikmatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada makhluk manusia sebelum mereka melakukan kebaikan apapun, sebelum mereka melakukan ketaatan apapun. Allah Ta'ala telah memberikan mereka rezeki ketika mereka berada dalam perut ibunya, ketika mereka masih janin. Bahkan setelah lahir Allah memberikan dia rezeki. Allah tidak telantarkan. Setelah Allah ciptakan, Allah berikan dia rezeki. Allah berikan rezeki kepada seluruh makhluk meskipun mereka belum melakukan kebaikan dan ketaatan sekecil apapun. Iya, itu nikmat Allah Ta'ala. Dan juga di antara kandungan firman Allah Ta'ala dalam pembahasan ini, allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia. Itu nikmat ilmu. Dan juga firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 113, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan dialah Allah Ta'ala yang mengajarkan kepada kalian apa yang kalian sebelumnya tidak ketahui. Dan adalah keutamaan Allah Ta'ala kepada kalian itu aziman, sangatlah banyak, sangat besar. Karena itulah ilmu agama fadlullahi wa minnatihi, merupakan keutamaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan merupakan anugerah Allah Ta'ala yang sangat besar kepada seorang hamba. Maka ilmu agama ini adalah pemberian Allah yang sangat besar. Ini nikmat Allah Ta'ala yang pertama yang disebutkan di bait syair ini. Dan pengajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia, pengajaran Allah Ta'ala kepada manusia berupa ilmu, itu mencakup ilmu dari ilmu-ilmu agama, ilmu akhirat. Yang kedua, mencakup pula ilmu dunia. Jadi kalau ada orang punya ilmu agama, itu semua datang dari Allah. Kalau ada orang punya ilmu dunia, itu juga datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya saja bagian untuk orang kafir dari ilmu itu hanyalah ilmu dunia saja. Tidak ada ilmu agama dan tidak ada ilmu akhirat. Karena itu orang kafir hanya tahu ilmu dunia. Dan ada sebagian muslim yang seperti ini banyak. Tidak faham ilmu agama, dia hanya faham ilmu dunia saja. Karena itu Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 7, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka, kata Allah, ya'lamuna zahiran, mengetahui, mengilmui perkara-perkara yang zahir dari kehidupan dunia. Jadi perkara-perkara yang zahir, perkara-perkara dunia, itu mereka mengilmuinya, mereka menguasainya, ilmu-ilmu masalah dunia. Ya, ilmu tentang mencari uang, ilmu tentang bisnis, ilmu tentang perdagangan, ilmu tentang dunia. Mereka memiliki ilmu tentang dunia, wahum anil akhiratihum ghafilun, sedangkan mereka terhadap akhirat
yang kenikmatannya kekal dan abadi, yang kenikmatannya tidak ada ujung pangkalnya, kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang penuh dengan kesempurnaan mereka terhadap surga Allah Ta'ala yang kekal, yang penuh dengan kenikmatan. Hum ghafilun, mereka lalai darinya. Maka sangatlah tercela dalam Islam seorang apabila dia bodoh dan jahil tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah manusia sangat membutuhkan ilmu yang datang dari Nabi SAW. Manusia sangat membutuhkan sunnah, ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kebutuhan manusia terhadap ilmu yang dibawa oleh Nabi Rasulullah SAW adalah kebutuhan darurat, kebutuhan yang sangat mendesak, kata Imam Ahmad, mengalahkan kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Bahkan kebutuhan manusia terhadap sunnah, ilmu yang dibawa Nabi SAW, itu mengalahkan kebutuhan manusia dibandingkan nafas mereka, dibandingkan udara, dibandingkan nafas. Kalau makan dan minum itu manusia hanya butuh makan dan minum sekali, 2 kali dalam sehari, masih hidup. Adapun kebutuhan manusia terhadap ilmu, kata Imam Ahmad, sesuai dengan jumlah nafasnya setiap hari. Kebutuhan manusia terhadap ilmu agama berada di anfasi, sesuai dengan jumlah nafasnya mereka dalam bernafas. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kebutuhan manusia terhadap ilmu agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kebutuhan yang sangat mendesak dan darurat. Dan kebutuhan manusia untuk ittiba, untuk mengikuti petunjuk Nabi SAW dalam kehidupan dunia ini, dalam beragama, kebutuhan manusia untuk mengikuti Nabi, ittiba kepada Nabi SAW adalah kebutuhan yang sangat wajib dan sangat mendesak, sangat dibutuhkan oleh makhluk. Iya. Karena itu kalau seseorang jahil terhadap perkara dunia, ya, dia tidak diazab dengan itu. Kalau ada orang yang jahil, kalau ada orang yang bodoh tentang perkara dunia, dia bodoh tentang urusan dunia, maka dia tidak akan disiksa dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia jahil terhadap ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kalau dia jahil dalam ittiba, mencontoh dan mengikuti Nabi SAW, dia akan mendapatkan azab di dunia dan di akhirat. Karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kebanyakan manusia itu diazab dan disiksa di dalam kuburnya, itu disebabkan karena al-jahalah, karena kebodohan. Kebanyakan manusia diazab dan disiksa itu karena kebodohan. Karena itu seluruh Nabi dan Rasul Allah ta'ala itu berlindung dari kebodohan. Dan tidaklah Allah Ta'ala mengangkat derajat manusia pada hari kiamat kecuali dengan ilmu dan iman. Siapa yang paling baik ilmunya, siapa yang paling banyak pengetahuannya, maka dia yang paling tinggi derajatnya di hadapan seluruh manusia. Karena itu Nabi SAW bersabda tentang Mu'ad. Mu'ad ini adalah seorang sahabat yang sangat berilmu. Bahkan Nabi berkata, Mu'ad ini adalah manusia yang paling tahu halal dan haram dari umatku, kata Nabi. Dan Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan Mu'ad karena keilmuannya. Beliau berkata, Mu'ad ini akan dibangkitkan pada hari kiamat amamal ulama, di hadapan seluruh para ulama, di hadapan seluruh orang-orang berilmu, sejauh lemparan panah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu di antara kalian. Allah Ta'ala mengangkat derajatnya orang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Iya. Maka ilmu ini merupakan fadlullah, keutamaan Allah, wa minnatuhu, dan anugerah Allah yang sangat besar kepada manusia. Dan ilmu yang Allah ajarkan kepada makhluk ada 2. Ada ilmu tentang agama, ilmu tentang akhirat. Yang kedua, ilmu tentang dunia. Dan orang kafir tidak mendapatkan bagian kecuali ilmu dunia saja. Karena orang kafir itu jahil tentang ilmu agama. Mereka hanya faham ilmu dunia.
Mereka memiliki ilmu tentang dunia, akan tetapi mereka jahil tentang ilmu akhirat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kaum muslimin. Dengan apa? Allah taala mengajarkan kepada mereka sebaik-baik ilmu, ilmu yang paling bermanfaat, itulah ilmu syar'i. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seluruh manusia pada hari kiamat dengan ilmunya. Yang dengan ilmu syar'i ini akan mengangkat kebodohan kita. Yang dengan ilmu syar'i ini kita akan mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu syar'i ini ibadah kita menjadi benar, menjadi sah, diterima oleh Allah, menjadi bermanfaat amalan kita kalau ada ilmu. Dengan ilmu inilah yang menjadi sebab amalan kita bisa menjadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu itu berputar di atas ilmu. Ilmu ini merupakan aslu kulli khairin, asal segala kebaikan. Karena itu Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah taala inginkan untuknya kebaikan, maka Allah taala faqihkan dia dalam agama Islam. Allah taala mengajarkan dia ilmu agama. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, kata Nabi, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, bukan diberikan harta yang banyak, itu bukan tanda kebaikan, belum tentu. Bukan Allah berikan dia jabatan, bukan pula dunia, kekayaan, fasilitas, bukan. Tapi kata Nabi, siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan dunia dan akhirat, cukup Allah taala jadikan dia faqih. Yufaqihu fid din. Cukup Allah jadikan dia faqih, yakni faham terhadap agama. Siapa yang faham agama, faham sunnah, dan siapa yang berusaha untuk memahami agama, ilmu agama dengan duduk bermajlis, dia sudah berusaha, maka satu, itu merupakan tanda di antara tanda bahwa Allah Ta'ala telah memilih dia. Iya, itu adalah tanda kalau Allah Ta'ala memilih dia dan menginginkan kebaikan untuknya. Ya, tayyib. Jadi ilmu yang Allah ajarkan dua. Allah memuliakan kaum muslimin dengan kebaikan ilmu, dan ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu syar'i. Dengan ilmu itulah seorang mengetahui untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk apa Allah taala mengadakan mereka, menciptakan mereka. Dengan ilmu itu mereka akan paham bahwa tujuan kita dicipta adalah ibadah. Dan di atas ilmu ini manusia bertingkat-tingkat, ada yang kuat dan ada yang lemah. Iya. Wabil bayani antaqahum wal khatti bil qalami. Dengan al-bayan, demikian pula nikmat Allah Ta'ala yang kedua di bait syair ini adalah al-bayan. Dengan al-bayan, dengan penjelasan, Allah Subhanahu wa taala membuat manusia itu bisa berbicara. Jadi nikmat al-bayan. Wal khatti bil qalam, dan nikmat al-khat, ya, dengan al-khat, dengan tulisan, ya, Allah Ta'ala mengajarkan manusia dengan al-qalam. Tentang hal ini al-bayan, Allah mengajarkan manusia berbicara, ya, yang dikenal dengan al-bayan. Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 1-4. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Dialah Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Allamal Quran, yang mengajarkan kepada manusia Al-Quran. Khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia. Allamahul bayan, yang telah mengajarkan manusia al-bayan. Al-bayan yatalaffaz wa yatakallam bilisani. Al-bayan adalah seorang melafadzkan kalimat dengan lisannya, sehingga dia bisa menjelaskan apa yang ada di dalam hatinya, sehingga dia bisa mengungkap apa yang ada di dalam dadanya. Itulah al-bayan. Coba kalau orang tidak bisa bicara, ada keinginannya tapi tidak bisa diungkapkan, ya? Coba kita bayangkan kalau kita tidak bisa bicara, kita mau makan tapi kita tidak bisa mengungkapkannya. Kita kesakitan tapi kita tidak bisa mengungkap hal itu. Kita bersedih dan kita tidak bisa mengungkapkan kesedihan kita. Maka dengan al-bayan
Allah mengajarkan kepada manusia dengan al-bayan inilah manusia bisa mengungkapkan apa yang ada dalam isi hati mereka dengan lisannya. Dia bisa menjelaskan apa yang ada di dalam hatinya dengan melalui lisannya. Iya. Tayyib. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah Ta'ala yang mengajarkan manusia dengan al-qalam. Yaitu nikmat yang ketiga. Nikmat ta'limullah, pengajaran Allah Ta'ala kepada manusia apa yang sebelumnya mereka tidak ketahui. Itu mencakup ilmu tentang ucapan, mencakup at-ta'lim an-nutqi, mencakup pengajaran Allah Ta'ala berupa ucapan dan pengajaran Allah Ta'ala berupa tulisan. Apa yang sebelumnya mereka tidak ketahui. Iya. Apa yang sebelumnya mereka tidak ketahui. Summa salatu 'alal mukhtari akrami mab'utsin bi khairin huda bi khairi hudan fi afdalil umami. Di bait syair yang keempat, ya, beliau berkata, kemudian semoga salawat tercurahkan kepada Al-Mukhtar, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang terpilih, akrami mab'utsin, dialah rasul yang diutus yang paling mulia di antara seluruh rasul, bi khairi hudan, dengan sebaik-baik petunjuk beliau bawa, fi afdalil umami, beliau bawa kepada umat yang paling afdal. Iya. Ya, di sini pujian setelah Syekh rahimahullah taala menjelaskan tentang pujian pengagungan kepada Allah, beliau menyusulnya dengan pembahasan salawat dan taslim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Dalam surah Al-Hajj ayat 75 Allah berfirman, dialah Allah Ta'ala yang telah memilih rasul dari kalangan malaikat dan rasul dari kalangan manusia. Dan Nabi Muhammad disifatkan dengan manusia yang paling baik, rasul yang paling afdal, yang paling mulia di sisi Allah di antara seluruh nabi dan rasul. Dan beliau juga disifatkan membawa hidayah dan petunjuk, sebaik-baik petunjuk. Karena itu Nabi SAW bersabda dalam khutbatul hajah, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik pembicaraan adalah kalamullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan beliau membawa hidayah, petunjuk kepada umat yang terbaik, yaitu umat Islam. Karena umat Islam adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, sebagaimana firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh manusia, ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian berdakwah memerintahkan yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan karena kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sifat-sifat yang menjadikan mereka adalah umat yang terbaik. Karena itu Nabi SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, ya, dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya, Nabi SAW bersabda, ya, antum tuwaffuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah tabaraka wa ta'ala. Kalian, kata Nabi SAW, tuwaffuna sab'ina ummatan, mencukupkan umat yang ke-70. Jadi umat itu ada 69 umat sebelum Nabi Muhammad. Dan umat ini adalah umat yang ke-70. Antum khairuha, kalian adalah umat yang paling terbaiknya, wa akramuha, dan kalian adalah umat yang paling mulianya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu Nabi SAW bersabda, nahnul akhiruna fid dunya was-sabiquna fil akhirah. Kita adalah orang yang paling terakhir hidup di kehidupan dunia, umat belakangan. Kita adalah orang yang paling terakhir dari umat belakangan, namun kita lah yang paling pertama nanti, yang paling dahulu di surga. Ya, as-sabiquna dukhulan al-jannah, namun yang paling dahulu masuk surga. Ini di antara keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dari kemuliaan dan keutamaan terbaiknya umat Islam ini sebabnya karena banyak sekali sebab, ya. Banyak sebab kenapa umat ini dikatakan sebagai umat yang terbaik. Ya, yang pertama dari sisi kesempurnaan iman mereka. Yang seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Imran ayat 110 tadi,
Itu karena keimanan mereka. Yang kedua, karena mereka amar ma'ruf nahi munkar. Mereka tegas dan jelas, tegak di atas amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Yang ketiga, karena mereka adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia, yang menjelaskan. Yang keempat, karena ya, umat ini merupakan umat yang paling banyak menjawab seruan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling terbanyak pada hari kiamat. Ana aktsarul anbiya taba'an yaumil qiyamah. Saya adalah nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Karena itu di antara seluruh umat yang paling banyak masuk surga nanti adalah umat Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi SAW berkata, atardawna an takunu rubu'a ahlil jannah, apakah kalian senang kalian menjadi ya 1/4 penduduk surga? Kata para sahabat, na'am. Bahkan mereka bertakbir, Allahu Akbar. Lalu kata Nabi SAW, apakah kalian senang menjadi 1/3 penduduk surga? Mereka berkata, na'am, ya Rasulullah. Dalam riwayat yang lain mereka bertakbir, Allahu Akbar. Tadinya mereka 1/4 penduduk surga. Lalu kata Nabi, 1/3 lagi. Setelah itu kata Nabi SAW, atardawna an takunu syatra ahlil jannah, apakah kalian ridho kalian menjadi 1/2 penduduk surga? Dari makhluk yang paling pertama sampai manusia yang paling terakhir. Bayangkan ya, umat Nabi Muhammad 1/2 di penduduk surga. Maka Nabi berkata, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwaku berada di tangan Allah, innila arju an takunu nisfa ahlil jannah, aku sangat berharap kalian menjadi 1/2 penduduk surga. Wadzalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsul muslimah. Ya. Dan sungguh kata Nabi SAW, surga itu tidak akan mungkin ada memasukinya kecuali jiwa yang telah berislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, taib. Sebagai penutup di bait syair yang kelima, wal ali was sahbi wal atba'i qatibatan wat tabi'ina bi ihsanin linahjihim. Dan semoga salawat dan salam juga tercurahkan kepada keluarga Nabi Muhammad, wasahbi dan para sahabatnya, wal atba'i dan segala pengikut beliau, qatibatan seluruhnya, wat tabi'ina bi ihsanin linahjihim, demikian pula yang mengikuti jejak dan jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang paling baik. yakni mengikuti jejak dan jalannya para as-salaf dengan cara yang paling baik di atas manhaj as-salaf. Di atas manhaj as-salaf. Karena Allah Ta'ala menyebutkan tentang as-salaf dan keutamaan orang yang mengikuti jejak dan jalannya para as-salaf dalam surah Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dialah as-sabiquna al-awwalun, yang pertama-tama lagi terdepan dari kalangan muhajirin dan ansar, yang paling pertama masuk Islam, membela Islam dengan jiwa dan harta mereka, ya. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan juga orang yang mengikuti mereka, ittiba, mengikuti jalannya para as-salaf dengan cara yang paling ihsan. Tidak dikatakan mengikuti dengan cara yang paling ahsan kecuali kalau kita menuntut ilmu agama. Yang paling penting kita pelajari akidahnya. Kita tidak akan mungkin dikatakan mengikuti para as-salaf sampai kita menuntut ilmu agama. Apa balasannya mengikuti jejak dan jalan mereka? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ya. Dan Allah Ta'ala akan memasukkan mereka ke dalam surga, tajri min tahtahal anhar, yang di bawahnya sungai itu yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Ini keutamaan bagi mereka yang mengikuti jejak dan jalan para as-salaf. Tayyib. Saya kira ini cukup. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal barakallahu fikum.